bersama saya Tiara Rizky Sofiati dan teman saya Jawa Sani Amaran dari kelas 11 Farmasi B. Di video kali ini kami akan mengerjakan tugas asesmen pendidikan Pancasila dengan materi menjaga keutuhan NKRI. Yuk simak videonya. Jelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini diwujudkan melalui beberapa landasan dan unsur utama landasan konsep, yaitu ada satu, landasan ideal yaitu Pancasila, dan yang kedua landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1943. Dan ada tiga unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah, isi, dan tata lalu. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah pedoman moral dan ketentuan dasar yang menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas-asas wawasan Nusantara berikut: kepentingan yang sama, mengutamakan tujuan bersama untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencapai cita-cita nasional. Ada juga keadilan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, ras, atau golongan. Lalu ada kejujuran, berpikir, berkata, dan bertindak sesuai kebenaran. Juga ada solidaritas, memiliki rasa peduli, saling membantu, dan saling membantu antar sesama. Lalu ada kerjasama, bergotong royong, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir ada kesetiaan, taat dan setia kepada bangsa atau berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Jelaskan tujuan wawasan Nusantara. Jadi, tujuan utama wawasan Nusantara adalah mewujudkan dan menjaga persatuan, kesatuan, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di segala aspek kehidupan. Cara pandang ini berfungsi sebagai pedoman geopolitik untuk memperkuat identitas nasional. Secara lebih terperincinya, yaitu tujuan ini dibagi menjadi dua arah, yaitu tujuan ke dalam atau internal, yaitu menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan kerukunan dalam keberagaman. Dan tujuan untuk keluar atau eksternalnya yaitu untuk menjaga perdamaian, kerjasama internasional, serta kesatuan negara. Jelaskan dari fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, tindakan, dan penyelenggaraan negara. Hal ini memastikan pembangunan nasional dan hubungan antar warga negara senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan tentang aspek trigatera dalam wawasan Nusantara. Jadi, aspek ini merupakan tiga komponen alamiah yang melekat pada suatu negara yang bersifat statis, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan atau demografi. Aspek geografi menunjukkan letak Indonesia yang strategis di persilangan dua benua dan dua samudra, serta berbentuk negara kepulauan yang dipersatukan oleh lautan. Aspek kekayaan alam mencakup seluruh sumber daya alam di darat, laut, dan udara yang harus dikelola secara adil, lestari, dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, aspek kependudukan meliputi jumlah, persebaran, pertumbuhan, kualitas, dan karakter penduduk yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional. Jelaskan aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara adalah 5 elemen kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersifat dinamis. Aspek ini meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kelima gata ini menjadi landasan kebenaran nasional Indonesia. Apa perbedaan Trigatera dan Pancagatra? Perbedaan utama antara Trigatera dan Pancagatra terletak pada sifat aspeknya dan bidang yang dicakup dalam ketahanan nasional. Trigatera merupakan aspek alamiah yang bersifat statis, sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial yang bersifat dinamis. Jelaskan dari fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, tindakan, dan penyelenggaraan negara. Hal ini memastikan pembangunan nasional dan hubungan antar warga negara senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Menjelaskan ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi. Berikut contoh. Ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi adalah segala bentuk gangguan yang melemahkan nilai-nilai ekonomi Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Contohnya, liberalisme angka pasar bebas, UMKM kalah bersaing dengan perusahaan besar. Yang kedua ada individualisme, itu mengutamakan keuntungan pribadi, misalnya penguasaan SDA atau sumber daya alam oleh perusahaan besar. Tiga, ketergantungan pada asing, yaitu terlalu bergantung pada impor dan teknologi luar negeri. Keempat, ada kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan yang besar antara masyarakat kaya dan miskin. Upaya mengatasinya yaitu memperkuat koperasi, mendukung UMKM, dan menerapkan ekonomi kerakyatan sesuai nilai-nilai Pancasila. Apa saja menurut kamu tantangan generasi muda dalam mengaplikasikan ideologi Pancasila saat ini? Jadi menurut saya, tantangan generasi muda dalam mengaplikasikan ideologi Pancasila saat ini adalah pengaruh budaya asing yang berlebihan, penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial, menurunnya rasa gotong royong, serta kurangnya kepedulian terhadap persatuan dan toleransi. Oleh karena itu, generasi muda perlu bijak dalam menggunakan teknologi dan menghargai perbedaan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.